Hari ini aku kembali masuk kerja setelah seminggu istirahat. Tentu saja tumpukan tugas sudah menenggelamkan kembali hidupku. Untunglah aku sudah menemukan orang yang akan mencari keberadaan Rida. Jadi tetap bisa konsentrasi dalam pekerjaan sebab pencarian pun sedang dilakukan. Setiap malam aku akan meminta laporan terkait perkembangan pencarian. Juga mengevaluasi sejauh mana kinerja orang yang kubayar itu. Saya sudah mengamati rumah dua teman Bu Rida 2 hari berturut-turut. Tidak ada tanda-tanda keberadaan beliau. Saya akan meluncur ke rumah teman lainnya. Dari status Facebook dan IG saya mendapat list pertemanan yang intens berinteraksi. Aku berterima kasih atas bantuan pria tersebut. Untuk melakukan hal tersebut itu tak mungkin kulakukan. Pastinya butuh waktu panjang. Selepas menutup panggilan, aku kembali ke kamar. Ella pasti sudah menunggu lama. Kasihan dia jarang kuberikan waktu saat ini. Ternyata sedang menelpon. Tumben malam-malam masih teleponan. Biasanya dia hanya rebahan atau nonton drama Korea. Mas, aduh, kaget deh. Padahal aku hanya mengelus rambutnya, tapi ia begitu kuat bereaksi, seperti kaget luar biasa. Tumben, sudah malam masih nelpon. Oh, tadi Nancy, dia minta saran. Suaminya ketahuan selingkuh. Aku bilang labrak saja pelakornya. Aku siap bantu. Dasar pelakor tak tahu diri. Terang Ella. Dipikir kenapa dia harus marah itu dengan pelakor. Bukankah dirinya pun sama merebut aku dari Rida? Sudahlah. Aku tak bisa menerka jalan pikiran perempuan. Kalau mereka di posisi pelakor, tak peduli dengan wanita lain. Namun jika dia di posisi istri, tentu akan marah suaminya direbut orang. Kurasa Ella akan ngamuk kalau ada yang coba mendekatiku. Jangankan merebut, menyapa saja sepertinya bisa jadi perkara. Oh iya mas, besok aku ada perlu banget. Boleh ya aku keluar? Aku menatap wanita yang kunikahi entah karena cinta atau nafsu ini. Perbedaan alasan itu terlalu tipis. Kadang aku sendiri tak bisa merabaknya. Besok kan hari Minggu. Bukannya sudah disepakati dirimu tak pergi di hari Minggu? Mengapa harus ada janji? Aku sedikit emosi mendengar permintaannya kali ini. Bukannya mengekang kebebasan. Aku malah sudah sangat melonggarkan dari Senin sampai Sabtu boleh keluar bersama temannya. Untuk hari libur, dia berjanji akan menemaniku baik di rumah atau di luar. Maka permintaan kali ini kurasa keterlaluan. Kalau tak boleh tak apa, aku akan membatalkan janji, rajuk Ella. Raut wajah wanita itu langsung berubah. Ia yang tadi berbinar-binar laksana bintang, kini sesuram pekatnya malam. Aku tak menanggapi rajukannya itu. Sudah sering Ella bertingkah seperti ini, terlalu manja dan selalu harus dituruti. Kalau keinginan dipenuhi, Ella akan bersikap semanis gulali. Namun jika diabaikan langsung saja meradang, bahkan tak menyapaku semalaman. Sepertinya malam ini pun akan sama. Terserahlah, aku pun sedang banyak urusan. Mas, beneran tak boleh pergi? Tanya Ella setelah kami menghabiskan sarapan. Rupanya ia masih kukuh dengan keinginannya. Kamu benar-benar mau pergi? Apa begitu penting? Tanyaku balik. Ella tak menjawab. Ia langsung memajukan bibirnya ke depan. Satu hentakan tangan sukses menjadikan sendok di tangannya lepas. Menit berikutnya, tak ada yang bersuara di antara kami. Sama-sama membisu. Tentu dengan kondisi hati kesal. Kalau kau mau pergi, pergilah. Jangan pulang malam. Setelah berkata begitu, aku bangkit. Itu bukan sebuah keikhlasan, tapi tak ingin keadaan ini menjadi konflik berkepanjangan. Jujur, saat ini aku ingin ditemani di rumah, ingin bermanja padanya, bercanda tawa seperti saat sebelumnya. Mengapa dia tak bisa mengerti keinginanku sekali ini? Sebegitu pentingkah kesenangan di luar dibanding suami sendiri? Tak cukupkah 6 hari di luar, 1 hari di rumah menemaniku? Sungguh kini ku tahu apa yang tak ada pada Ella, tapi itu ada pada Rida. Ella pergi setelah pamit padaku. Ia cepat-cepat keluar kamar lepas mencium tanganku. Mungkin takut aku berubah pikiran. Aku hanya menggeleng kepala menghadapi sikapnya. Benar-benar hanya memperturutkan kesenangan sendiri. Ia tak sama sekali bertanya apa sesungguhnya yang aku inginkan. Sudahlah. Untuk apa diperpanjang? Yang ada malah makin kesal. Tunggu.
Sebenarnya sepenting apa acaranya hari ini? Apa perlu diikuti? Tak ada salahnya juga aku mengikuti Ella, bukan untuk memata-matai, tapi hanya ingin tahu apa yang dikerjakan di luar setiap hari. Sebagai suami, aku jelas punya tanggung jawab akan perilaku istri. Baik buruknya istri akan menjadi pahala atau siksa seorang lelaki kelak di akhirat. Setidaknya itulah yang dikatakan dosen mata kuliah agama dulu. Untunglah aku masih mendengarnya, meski kala itu terkesan tak penting. Awalnya aku merasa kegiatan Ella di luar memang sebagai pengusir kesepian. Maklumlah suaminya pergi pagi pulang malam untuk mencari nafkah. Namun makin kesini sepertinya makin kebablasan. Aku khawatir dia terjerumus dalam pergaulan yang salah. Tak bergaul sama sekali juga tak baik. Terlalu liar pun salah. Jadi ambil sewajarnya. Carilah teman yang dapat mengarahkan ke jalan yang benar, bukan malah bersahabat dengan yang rusak dan merusak. Sebelum terlambat, tentu aku harus mencegah dari sekarang. Aku menelpon Ben, orang yang kutugasi mencari tahu tentang Rida. Saat ini aku minta dia membuntuti Ella dulu. Pria bersuara berat itu langsung berkata siap. Kalau ada hal aneh, segera laporkan. Perintahku tegas. Siap, Pak, jawab Ben tak kalah tegasnya. Aku mengakhiri panggilan dan menyimpan ponsel di sebelah bantal. Selanjutnya merebahkan diri sebab ingin tidur lagi. Karena semalam kurang tidur, aku jadi masih ngantuk sekarang. Tadinya kalau Ella di rumah, aku ingin bersantai saja dengannya hari ini, mengajaknya tidur lagi hingga siang. Aku terbangun oleh deringan telepon yang ada di samping bantal. Rupanya baru pukul 9. Ternyata baru 1 jam aku tidur. Iya, Pak, saya meluncur. Pak Afgan memintaku datang ke proyek. Katanya ada hal penting yang butuh solusi segera. Dan musyawarah akan dilaksanakan di lokasi sambil melihat langsung poin yang jadi masalah. Setelah mencuci muka, aku sekilat berganti pakaian. Tak harus pakai jas sebab bukan ke kantor. Cukup kemeja polos warna napi digulung sesiku dipadu celana hitam. Aku meminta suami biasi yang mengemudikan mobil. Masalahnya baru bangun tidur jadi kurang konsentrasi. Perjalanan yang harus dilalui pun lumayan jauh. Jadi masih bisa meneruskan tidur yang terganggu tadi. Namanya tidur di mobil tak senyaman di kasur. Berkali-kali terbangun akibat kepala terbentur jendela. Ingin marah sebenarnya, tapi percuma. Pada siapa aku harus marah? Setelah 3 jam perjalanan, aku sampai di lokasi proyek. Sampai sekarang, lahan ini belum sepenuhnya dibebaskan. Masih ada sengketa tanah di beberapa titik. Kadang bukan dengan pemilik, ada juga karena permainan makelar. Mr. Afgan menyambutku hangat. Dia mengelurkan tangan terlebih dahulu padaku. Itu juga yang kusuka darinya. Dia tidak meninggikan diri pada bawahan, apalagi junior sepertiku. Jujur, selama bekerja sama dengannya aku banyak belajar bagaimana membaca masalah, menganalisis penyebab dan mengurai solusi. Encer sekali otaknya. Hanya saja kadang terpikirkan kenapa dia tak segera menggantikan adiknya. Dilihat dari kemampuan, lebih layak Mr. Afgan daripada Mr. Alan menurutku. Apa mungkin karena sempat hilang dari peredaran ya? Kasihan juga kisah hidupnya. Aku baru tahu soal masa lalu pria ini secara detail dari sekretaris senior direktur lama. Ternyata berguna juga punya bawahan tukang gosip. Tragis, benar-benar tragis hidupnya. Tega sekali wanita dan pria yang menghancurkan hidupnya sampai masuk rumah sakit jiwa. Aku jadi ingat Rida. Mungkin kalau dia sampai kehilangan anak setelah kehilanganku akan seperti Mr. Afgan nasibnya. Mungkin lebih parah. Nyatanya aku dan mantan istri Mr. Afgan itu sejenis, yaitu pengkhianat. Manusia yang mengedepankan nafsu daripada kebaikan. Kami membahas berbagai persoalan di sini. Dari mulai sengketa lahan yang berbelit-belit, kontur lahan yang di sayap kanan berawa, juga prediksi rawan longsor di sebelah utara. Mr. Jim datang terlambat. Sepertinya sengaja melakukan hal tersebut untuk memancing emosi Mr. Afgan. Pria berkacamata itu tidak terusik dengan hal tersebut. Dia tetap tersenyum dan menjabat tangan suami mantan istrinya. Seperti tak pernah terjadi apa-apa, Mr. Afgan tetap melanjutkan presentasinya. Aku benar-benar salut dengan kemampuannya menempatkan antara urusan pribadi dan bisnis. Yang terlihat kacau adalah Mr. Jim. Mungkin dia merasa kalah telak dari mantan suami istrinya. Entah mengapa aku menikmati drama di antara mereka. Jujur, aku berpihak pada Mr. Afgan meski diri ini juga seorang pengkhianat.
Pembebasan lahan sebelah selatan akan rampung bulan ini, sementara yang di sebelah tenggara memiliki kendala. Ada provokator yang terus menyulut agar tidak menjual legal kepada kita. Harus ada tindakan menghentikan provokasi tersebut hingga masyarakat bersedia menerima tawaran. Namun ingat, saya tak mau merugikan masyarakat. Mereka berhak mendapatkan kompensasi yang pantas. Papar Mr. Afgan. Pria ini juga tak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tapi memperhatikan kebaikan orang lain, terutama mereka yang tergolong pemilik lahan yang kena imbas gusuran. Harga yang kami tawarkan untuk pembelian tanah mereka memakai standar pasaran, tidak menjatuhkan apalagi memperdaya. Itu dilakukan untuk menghalau konflik dan keributan. Kalau bersikeras untuk tidak memberikan lahannya pada kita, terpaksa harus menempuh jalan sedikit gelap sepertinya. Yang bisa dilakukan adalah menggunakan cara-cara tidak halus. Kita tidak bisa terlalu idealisme sebab tidak hanya menghadapi masyarakat tetapi para makelar yang pasti mencari keuntungan lebih. Saran Mr. Jim. Pernyataan tersebut dibantah oleh Mr. Afgan. Dia bilang, jika kita bisa mengejak duduk masyarakat dan para makelar itu tak akan ada masalah seperti ini. Yang harus ditempuh adalah memberi ketegasan pada para makelar agar tidak memicu keributan. Jika tidak mengindahkan perkara ini, maka terpaksa perusahaan yang akan bertindak tegas, bahkan orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Musyawarah terus berlanjut di antara kami. Untuk lebih memperjelas situasi, kami langsung meninjau dan berkeliling lokasi. Dengan sikap Mr. Afgan yang berwibawa tegas tapi bersahabat, lambat laun sikap Jim melunak. Dia tidak lagi menunjukkan kesombongan dan merendahkan orang lain. Sayangnya Mr. Kevin tak datang hari ini. Katanya sedang sakit. Jadi aku saja yang mewakili. Sebenarnya aku tidak percaya akan alasannya. Paling juga kencan dengan selingkuhannya. Semoga saja jabatan direktur utama akan segera jatuh padaku. Selain memang ambisi, juga gatal ingin membereskan perusahaan. Kalau terus dipaksakan berada di bawah kendali Mr. Kevin, bisa hancur. Pertemuan selesai hampir asar. Beberapa rekomendasi telah disepakati. Tinggal dijalankan berdasarkan porsi masing-masing. Aku berkomitmen akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan. Selain memang karena tanggung jawab juga ingin meraih kedudukan spesial di perusahaan. Jika proyek ini berjalan lancar, maka namaku tentu akan terpercaya. Yang pasti Mr. Afgan akan mulai melirik juniornya ini. Kami pulang dengan kendaraan masing-masing. Karena memang bukan sahabat dekat, tak ada basa-basi untuk sekadar bersantai. Meski aku coba mendekatkan diri pada Mr. Afgan, ia kurang menyambut. Sepertinya di antara kami ada dinding yang aku sendiri tidak mengerti apa itu. Dalam sorot matanya ada satu hal yang tak menyenangkan ditinjau dari luar hubungan bisnis. Sampai detik ini aku belum bisa menemukan mengapa sikapnya tak bersahabat padaku. Sepanjang pengetahuan sebelum ini aku tidak pernah memiliki urusan apapun dengannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Sementara dirinya seolah menyimpan sesuatu padaku. Entah benar atau ini hanya perasaanku saja. Bagi orang yang mudah bergaul, insting akan cepat menangkap siapa yang memiliki perasaan buruk dan baik padaku. Dan Mr. Afgan hanya mau memposisikan diri sebagai partner bisnis, tidak lebih. Di perjalanan aku mengakses ponsel. Informasi yang ku cari pertama kali adalah tentang Ella. Ternyata belum ada kabar apa-apa dari Ben. Baiknya aku harus lebih sabar menunggu. Tapi ini ada panggilan tak terjawab satu kali. Aku scroll ke bawah, mungkin saja ada pesan dari nomor yang memanggil. Tak ada. Lagi pula itu bukan nomor Ben. Karena penasaran aku kembali meneliti satu persatu. Ternyata ada pesan dari Ben yang sudah tertumpuk chat lain. Aku langsung membuka pesan tersebut. Ada beberapa pesan, foto dan video. Pak, saya melihat ibu masuk ke restoran dengan seorang pria. Saya tak bisa masuk ke sana sebab harus pesan sebelumnya. Membaca pesan itu, darahku langsung berdesir hebat. Apalagi ketika foto dan video yang dikirim Ben sudah terunduh. Di sana terpampang jelas Ella sedang berjalan di halaman restoran dengan seseorang. Namun wajah pria itu tak terlihat. Ia memakai topi yang sengaja menutupi sebagian wajahnya. Tangan pria itu menggenggam Ella saat mereka memasuki pintu restoran. Bahkan kemudian lebih lancang lagi, pinggang istriku dirangkul. Aku meremas ponsel kuat-kuat. Hampir saja ku lempar benda ini. Untung saja otak ini masih jalan hingga sadar sekarang sedang di dalam mobil. Kurang ajar kau. Jadi ini yang kau maksud ada keperluan penting? Selingkuh dengan tokek itu?
Umpatku dengan nada tertahan. Dasar toke.